Oke, seperti yang kalian lihat di sini, kita bakal bahas bab larutan bagian keempat ya, 4A sih sebenarnya sekarang. Kamu lihat di sini materinya banyak banget gitu. Ada asam basa juga contoh soalnya banyak. Ada penyangga, hidrolisis garam, dan KSP. Nah, nggak mungkin nih aku bisa habisin semua ini dalam berapa sih video aku satu bab itu paling kalau digabungin 40 menit kan. Jadi aku berharap sih kalian punya inisiatif untuk belajar sendiri. Ketika aku ngomong sesuatu dan kalian nggak ngerti, ya silahkan googling dulu gitu. Nanti balik lagi ke sini. Nah, di bagian video ini yang 4A sebenarnya. 4A ini kita bakal bahas asam basa dan penyangga. Nanti di bagian B baru bahas hidrolisis garam dan KSP. Oke, langsung aja. Oke, bab asam basa pertama 2018. Kalau kamu familiar dengan reaksi yang ini, itu pasti udah tahu kalau ini tuh reaksi asam basa Bronsted-Lowry gitu kan, pasangan asam basa konjugasi. Nah, di sini ion Al3+ dalam air terhidrasi membentuk ion kompleks ini, kemudian ion kompleks ini bisa menetralkan ion hidroksida sesuai reaksi ini. Ada 3 reaksinya. Ditanya manakah pernyataan yang benar. Jadi kita disuruh cek satu-satu opsinya kan. Nah, tadi ya aku bilang kalau ini tuh tentang asam basa Bronsted-Lowry. Jadi teori asam basa Bronsted-Lowry itu bilang kalau asam itu dia mendonor atau melepaskan proton. Sedangkan basa ini akseptor atau menerima proton. Ini dihafalin ya. Jadi di sini konteksnya proton itu adalah ion H+, teman-teman. Gitu. Udah, ini doang sih konsepnya. Sekarang aku tulis ulang nih reaksinya jadi kayak gini. Nah, kamu pasti tahu kalau OH- itu basa. Iya kan? Ini pasti basa gitu. Semua OH- di sini pasti basa dong. Nah, kamu cari pasangan OH- tuh yang mana sih? Oh, tentu yang H2O. Nih, coba kita lihat reaksi pertama. Tentu H2O, nggak mungkin yang ini dong. Nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Dengan H2O pasangannya. Nah, kalau kamu perhatiin, H2O itu kelebihan satu hidrogen. Kalau kamu bandingin dengan OH-. Setuju? Oke, ya kan? Artinya dia kelebihan proton gitu. Nah, kalau dia kelebihan proton, dia tuh bisa melepaskan gitu. Dia bisa mendonorkan kelebihannya itu. Nah, makanya dia itu asam. Jadi H2O ini adalah asam. Asam konjugasi kalau di produk. Jadi kalau produk kan, misalnya reaksi A jadi B gitu. Nah, si B ini konjugasi namanya. Nah, karena si OH-nya ini basa, tentu di sini asam. Namanya juga pasangan asam basa konjugasi kan. Jadi dia berpasangan. Sini asam, tentu yang ini pasangannya basa konjugasi. Gitu. Nah, sekarang kamu coba kerjain yang bawah. Ya, sebenarnya sama semua sih. Ya, kamu kerjain yang bawah, aku nanti langsung cut videonya. Langsung ada jawabannya. Oke, gimana? Bener nggak jawabannya? Sama semua sih di sini. Kalau di sini konteksnya sama semua ya. Yaudah, kita langsung cek satu-satu opsinya yang A. Ion ini, aku kasih warna apa ya? Ungu deh. Ion yang ini, itu bertindak sebagai basa Lewis. Kamu cari ionnya mana? Pada reaksi ini ketiga-tiganya, dia cuma ada di sini kan? Nih, apakah dia basa Lewis? No, dia asam. Jadi yang A pasti salah. Yang B, AlH2O4OH2+ ya itu. Itulah intinya ya. Kamu cari dia yang di mana? Ada 2 di sini. Ada di reaksi nomor 2 sebagai basa konjugasi dan reaksi nomor 3 sebagai asam. Dia bilang senyawa itu, si kuning ini, merupakan basa konjugasi dari ini. Nah, ini aku kasih warna lain lagi deh, warna hijau. Sekarang kamu cari yang ini di mana? Ini, cuma ada satu kan dia. Apakah benar si kuning itu apakah benar si kuning itu basa konjugasi? Salah, si kuning ini asam pada reaksi ini kan. Justru basa konjugasinya yang hijau gitu. Jadi kebalik. Jadi yang ini tuh kebalik yang B. Jadi yang B juga salah. Oke, yang C. Pada semua reaksi H2O bersifat basa. Salah. Pada semua reaksi H2O bersifat sebagai asam ya. Asam konjugasi. Oke, jadi ini juga salah. Yang D kita skip dulu. Yang E. Al, ya ini dia si hijau. Balik lagi ke yang hijau. Merupakan asam konjugasi dari ungu. Ini ya. Ungu itu maksud aku yang ini. Dari si ungu. Salah. Dia basa konjugasi. Itu pun bukan dengan si ungu, dengan si kuning kan. Jadi yang E juga salah. Oh jelas, berarti jawabannya yang D. Tapi kamu tahu nggak maksud yang D ini apa? Senyawa ini, itu senyawa kuning ya dia. Kita dari tadi simbolin dia sebagai si kuning. Senyawa kuning ini bersifat
amfiprotik. Oke, amfiprotik itu apa? Amfiprotik itu dia bisa bertindak sebagai asam dan sebagai basa sekaligus gitu. Dan terbukti di sini si kuning pada reaksi 2 dia bertindak sebagai basa ya, basa konjugasi, dan pada reaksi 3 dia sebagai asam. Asam aja. Oke. Jadi dia bisa sebagai basa dan sebagai asam. Itu namanya sifat amfoter. Jadi dia benar, bersifat amfiprotik. Jadi jawabannya yang D. SBMPTN 2013, pada suhu 25 derajat Celcius, kesetimbangan autoionisasi air PKW 14 berlangsung sebagai berikutnya. Jadi autoionisasi itu maksudnya, kamu lihat di sini airnya ada 2 kan? 2H2O. Jadi air ketemu air, tiba-tiba dia terionisasi gitu. Nah itu maksudnya autoionisasi air. Dalam larutan HNO3 itu 0,01 molar. Akan terdapat H3O+ yang berasal dari disosiasi air sebanyak, aku tulis dulu yang diketahui ya. Nih, PKW 14. Maka KW-nya itu adalah 10 pangkat minus 14. Karena minus log dari KW itu kan nilainya 14 kan. Jadi min log 10 min 14 itu kan 14. Nah, min log itu biasa disimbolkan dengan P kecil di depan kayak gini. Makanya pH itu kan minus log konsentrasi H+ gitu kan. pH. H-nya itu loh dari H+. Terus juga diketahui konsentrasi dari HNO3 itu 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2 molar. Nah, yang ditanya itu adalah yang ini nih, konsentrasi dari H3O+ dari disosiasi air kan. Nah, gimana nih caranya ya? Yang kamu ketahui kan dari sini. Jadi HNO3 itu kalau kamu bikin reaksinya kan bakal kayak gini ya. HNO3 jadi H+ dan NO3-, di mana konsentrasi HNO3 itu udah diketahui sebesar 10 pangkat minus 2 molar. Maka konsentrasi H+-nya juga 10 pangkat minus 2 molar. Nah, kamu harus tahu kalau nilai KW itu didapat dari konsentrasi H+ dikali konsentrasi dari OH-. Jadi KW itu konstanta air loh guys. KW, W itu water, gitu, air. Maka bisa dicari dong konsentrasi OH-nya, kan? Konsentrasi OH- sama dengan KW per konsentrasi H+. Nah, KW-nya berapa nilainya? Udah ada, itu kan 10 minus 14. Konsentrasi H+-nya? Ya dari sini. 10 pangkat minus 2. Maka konsentrasi OH-nya itu sebesar 10 pangkat minus 12, ya kan? Molar. Nah, dapet deh. Ini kan 10 pangkat minus 12, maka konsentrasi H3O+ itu berapa? Ya 10 pangkat minus 12 juga, karena koefisiennya sama, ya kan? Jadi jawabannya 10 pangkat minus 12. Yang D. BTW H3O+ itu namanya ion hidronium. Oke, SBMPTN 2015. Ini soalnya bagus ya. Jadi di sini ada asam oksalat adalah asam berbasa 2. Nah, ini penting, sebanyak 10 ml larutannya itu diencerkan dengan air, volumenya sampai 100 ml. Nah, lalu larutan yang udah diencerkan itu dipakai buat titrasi dengan basa. Nah, dia kan asam tadi awalnya, dititrasi pakai basa. Lalu titik akhirnya, sekian konsentrasinya. Lalu titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalatnya itu 25 ml. Maka konsentrasi larutan asam oksalat awal, dia tanya keadaan awalnya, adalah, nah sekarang kamu gimana nih cara mikirnya? Agak jangan pusing ya, jangan panik. Jadi asam oksalat itu H2C2O4. Dia bilang asam yang berbasa 2. Berbasa 2 itu maksudnya valensinya 2 loh guys. Jadi si H+-nya ini ada 2 gitu. Beda sama HCl. HCl itu kan H+-nya 1 gitu. Dia jadi asam monovalen gitu. Valensinya 1, berbasa 1. Nah, si asam oksalat ini diencerkan lalu dititrasi. Tapi justru yang ditanya adalah konsentrasi H2C2O4 ini pada keadaan awal. Artinya data yang kurang itu pada keadaan awal. Berarti data yang akhirnya itu justru lengkap kalau kamu lihat ke bawah-bawah nih soalnya. Makanya kamu ngerjainnya itu justru terbalik guys. Jadi dari titrasi kamu cari baru yang pengenceran baru ke konsentrasi awalnya. Gitu. Jadi kita kerjain yang titrasi dulu ya. Kamu tahu rumus titrasi itu sama persis kayak rumus pengenceran. Bedanya kalau pengenceran itu dengan air gitu, dengan pelarut, kalau titrasi asam dengan basa. Makanya dia ada tambahan di sini, ada valensi asam dan valensi basa. Kamu mau tukar balik juga nggak apa-apa sih sebenarnya rumusnya gitu. Jadi di sini M1 konsentrasi asam itu kan yang ditanya, iya kan? Dia kan yang ditanya konsentrasi larutan asam pada awal. MH+ aku bikinnya.
Nah, volume titrasi asam itu yang digunakan berapa? Ini, 25 mili. Valensi asamnya ada 2. Kok aku bikin A sih? Ada 2, sorry. Lalu, M2-nya, si konsentrasi basanya, NaOH, itu adalah 0,2 molar. Volume yang dia pakai buat titrasi itu 20 mili. Ingat, ini kita bahas titrasi, jangan dicampur sama pengenceran ya. Lalu valensi basanya itu 1, kan NaOH 1 ya. Nah, ini kamu tinggal putar balik aja nih rumusnya, maka kamu bakal dapat nanti konsentrasi dari H+-nya itu sebesar 0,08 molar. Selesai yang titrasi. Sekarang kita pindahin data ini ke rumus pengenceran. Kalau kamu udah nonton video aku sebelumnya, di Stoichio aku udah juga bilang. Di Stoichio juga aku udah jelasin rumus titrasi itu ini, dan kenapa rumusnya kayak gini. Jadi, M1 itu keadaan terserah sih kamu mau angka M1, M2-nya. Cuman, misalnya di sini M1 itu keadaan sebelum diencerkan. Ini, keadaan sebelum diencerkan, M2 itu sesudah diencerkan. Maka yang ditanya itu kan tentu M1 gitu. M pada saat sebelum diencerkan. Oke, setuju kan? Itu kan ditanya ya. Nah, terus pada keadaan mula-mula volumenya berapa? 10 mili. Ya, 10. Nah, kemudian setelah diencerkan, ternyata dapat volumenya segini nih yang udah kita hitung tadi. 0,08 molar. Dan setelah diencerkan, volumenya bertambah menjadi 100 mili. 100. Oke ya, gampang banget ini. Dapat deh konsentrasi awal dari asam oksalat itu sebesar 0,8 molar. Gitu, jadi cara mengerjakannya itu terbalik gitu, berpikirnya terbalik. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Oke, jujur sebenarnya aku nggak tahu mau naruh soal apa lagi nih, jadi aku ambil aja soal yang ini, SPMB 2005. Karena soal asam basa itu udah pernah aku jelasin di playlist aku yang sebelumnya ya, pembahasan UTBK 2019. Dan itu soalnya itu bersambung gitu guys, soal larutan. Jadi aku sangat menyarankan kamu nonton yang itu, jadi aku nggak ngulang-ngulang juga. Oke, jadi langsung kerjain yang ini aja ya. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 mili HNO3 0,2 molar dan 50 mili larutan KOH 0,4 molar. Oke, kalau kamu udah nonton Stoichio, udah jago kan Stoichio-nya, udah punya sense kimianya nih, udah tahu nih kalau ketemu volume dengan konsentrasi ya apalagi kalau bukan cari mol. Ya nggak? Oke, jadi mol dari HNO3 ya tinggal molaritas dikali volumenya yaitu 0,2 molar dikali volumenya itu 50 mili, maka di sini kamu dapat 10 ya, 10 milimol. Karena dalam mililiter. Yang ini juga sama ya, 0,4 molar dikali 50 mili juga. Maka di sini kamu dapat 20 milimol. Kelebihan L-nya. Nah, kamu udah tahu mol masing-masing senyawa. Apalagi kalau bukan bikin bagan MRS, ya kan? Udah dapet nih kan cara berpikir kimianya ya. Kalau belum silahkan ditamatin dulu stoikiometrinya. Bikin dulu reaksinya. Jadi HNO3 dengan KOH, jadi suatu asam kalau direaksikan dengan basa itu pasti produknya adalah garam dan H2O, air. Oke. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya HNO3-nya ini 10 milimol, aku bikin 10 aja ya, ini 20. Yang habis yang mana? Tentu yang ini. Silahkan ditonton stoikiometrinya ya. Jadi ini 10, maka sisa 10. Oke. Nah, udah sampai sini aja cukup sebenarnya. Kamu lihat di sini, yang tersisa itu adalah basa kuat. Kamu bayangin, suatu larutan basanya itu berlebih gitu, basa kuatnya itu berlebih. Tentu larutannya bersifat basa dong, ya kan? Nah, ini kamu sisa 10 milimol. Maka kalau di larutan itu kan kita selalu convert dalam bentuk konsentrasi OH- kan, konsentrasi. Jadi cari dulu molaritasnya atau konsentrasinya. Mol dibagi volume. Molnya 10 milimol. Volumenya volume siapa? Volume total, karena ini udah keadaan akhir gitu, udah dicampur. Berarti si 50 mili ditambah 50 mili. 100 mili, volumenya adalah 100 mililiter ya. Jadi milimol dengan mililiter nih kan. Nah, 10 bagi 100 itu 10 min 1 konsentrasinya. Berarti KOH nih, K plus OH minus. Ininya 10 min 1 guys. Si KOH-nya, berarti OH minusnya juga 10 min 1 dong. Ya kan, koefisiennya sama. Ya udah, berarti
konsentrasi OH minus itu 10 min 1. Maka POH ya, POH adalah minus log konsentrasi dari OH minus. Berarti minus log 10 min 1. Atau 1 jawabannya kan? Aku anggap kamu udah bisa nih ngitung yang log-log gini gampang ya. Tapi yang ditanya bukan ini, yang ditanya itu pH. Nah, berarti 14 minus POH. Ya, pH itu 14 minus POH, berarti 14 minus 1, 13. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, kita udah masuk bab baru ya, penyangga atau buffer. Nah, di sini SBMPTN 2017, pertanyaannya itu asam hipobromid HOBr adalah asam lemah dengan Ka sekian. Perbandingan ini, HOBr dibagi OBr minus, itu dalam larutan NaOBr pada pH 10 itu berapa perbandingannya. Nah, aku nggak bakal jelasin panjang lebar ya, karena nggak mungkin juga gitu kan. Pada buffer, aku rasa yang cukup kamu tahu itu ini. Jadi buffer itu ada dua, basically ada buffer asam dan buffer basa. Nah, buffer asam itu terbentuk dari asam lemah tambah basa kuat. Dengan syarat asam lemahnya itu berlebih ya, ininya harus banyak. Atau bisa juga asam lemah dengan garamnya, gitu. Atau sering dibilang asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, sama juga, yang di sini juga kalau buffer basa itu basa lemah ditambah dengan asam kuat. Ataupun dengan garamnya, atau dengan tadi ya, asam konjugasinya. Nah, gimana tuh? Kamu kan udah tahu tuh konjugasi itu apa di soal sebelumnya kan? Nah, rumusnya itu sangat simpel. Untuk buffer asam, namanya juga asam, kita tentu ngitung konsentrasi H+, kan? Itu adalah Ka dikali mol dari asam lemah dibagi basa konjugasinya, atau garamnya tadi ya. Sedangkan konsentrasi OH- berarti Kb, tadi kan Ka ya, ini Kb. Mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Nah, kalau kamu udah biasa nih ngerjain, harusnya udah ketara banget yang ini. Dari sini, perbandingannya ini. Ini HOBr itu kan asam lemah, udah dikasih tahu kan, asam lemah. Nah, bawahnya ini itu adalah basa konjugasinya gitu. Bener kan, basa konjugasi itu dia kekurangan proton, dia kekurangan H gitu. Kelihatan di sini dia kurang satu hidrogen yang penyebutnya ini si OBr-. Udah jelas berarti ini itu adalah buffer. Buffer apa? Buffer asam. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah asam lemah. Ya kan? Nah, berarti udah kita tinggal masukin ke rumus ini aja. Nah, tapi sebelumnya dia bilang pH-nya di sini adalah 10. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau konsentrasi H+-nya ya 10 min 10 kan? 10 min 10 kalau di minus log kan jadinya 10. Gitu. Nah, tinggal apply aja rumus yang ini. Konsentrasi H+-nya 10 min 10. Ka-nya, ada kan Ka-nya 10 min 9. Nah, ini perbandingannya. Si asam, lemahnya, dengan basa konjugasinya yang ditanya. Nah, ini yang ditanya. Jadi kita nggak perlu ngerubah ini. Oke, berarti ya ampun gampang banget guys. Ini tinggal dibagi ke bawah aja. Jadi, konsentrasi HOBr dibandingkan konsentrasi OBr minus, itu 10 min 10 dibagi 10 min 9. Yaitu 10 minus 1. Udah selesai. Jawabannya yang D. Gampang banget. Oke, tapi kalau kamu tanya, kenapa di sini itu konsentrasi, sedangkan di rumusnya itu mol. Nah, mol itu kan apa? Molaritas dikali volume, konsentrasi dikali volume kan. Jadi kita sebenarnya kurang volume. Karena ini perbandingan ya, misalnya ini volume ada di sini nih. Ya tinggal dicoret juga kan nanti akhirnya. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang D. Gampang. Oke, move on ke 2019 baru ya. Soalnya sebanyak 25 ml larutan asam format 0,02 molar punya nilai Ka. Kalau dia punya nilai Ka berarti dia asam lemah ya. Dititrasi dengan basa kuat 0,01 molar. pH larutan setelah dititrasi dengan 25 mili KOH itu berapa? Nah, jelas ini ciri-ciri basa. Ciri-ciri buffer. Buffer apa? Buffer asam kan? Tadi aku bilang asam lemah dengan basa kuat. Dengan syarat asam lemahnya itu banyak, berlebih gitu. Nah, jadi aku tulis ulang reaksinya jadi kayak gini ya. Jadi HCOH tambah KOH akan menghasilkan garam dan H2O. Oke. Nah, dari data yang kita punya, stoikiometrinya yuk udah jago kan? Nih kita bisa cari mol masing-masing dari larutan ya, dari senyawa, dari asam dan basanya itu. Untuk asam format itu 0,02 molar dikali volume itu 25 mili, maka kita dapat
0,5 mili. Aku warna biru deh. Nggak usah deh, warna merah. 0,5 milimol ya, karena dalam 25 mili kan. Nah, untuk KOH-nya ya sama juga 0,01 molar dikali 25 mili juga nih. Berarti di sini 0,25 milimol ya. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Tentu kita bikin bagan MRS-nya. Jadi di sini mula-mulanya itu ada 0,5, terus di sini 0,25. Yang habis yang mana? Tentu yang 0,25. Oke. Maka di sini juga 0,25 ya. Maka 0,5 ini kan 0,50. 0,5 dikurangin 0,25, di sini 0,25. Dan garam yang terbentuk itu sebesar 0,25 juga. Ini minus nih, ini minus, yang ini plus 0,25. Oke, nah inilah dia ciri-ciri buffer. Kemarin ada yang nanya, kamu belum bisa nih bedain buffer, hidrolisis. Ciri-ciri buffer tadi ya, kalau dia buffer asam, asamnya itu berlebih, dia bakal bersisa. Dan terbentuk garam atau basa konjugasinya. Gitu, jadi nih. Nah, udah tinggal di-apply ke rumus aja. Ini kan buffer asam, rumus buffer asam, konsentrasi H plus Ka sama dengan mol asam dibagi mol basa konjugasinya atau mol garamnya. Masukin deh angkanya. Ka-nya ada kan? Ada tuh, 2 kali 10 pangkat minus 4. Mol yang ini berapa? Ini ada 0,25. Dalam mili nggak apa-apa, karena bakal habis dibagi nih. Yang ini 0,25 juga si garamnya ya, si basa konjugasinya. Nah kan habis nih, 1 kan jadinya. Maka konsentrasi dari H plusnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. pH-nya, ya gampang banget, minus log konsentrasi dari H plusnya, yaitu 2 kali 10 min 4. Nah ini udah tahu kan cara ngitungnya? Ini kan minus, ini minus 4, ini tinggal pindah ke depan gitu. Jadi 4 minus log berapa nih? Log 2. Oke, jadi jawabannya yang C, 4 minus log 2. By the way, kalau berisik mohon dimaklumi ya, soalnya tetangga aku lagi ada acara gitu, jadi jeduk dangdutan. Oke, SBMPTN 2015 ini soalnya bagus banget nih menurut aku. Sejumlah 200 ml larutan HCN 0,3 molar punya nilai Ka sekian. Nah, berarti dia jelas asam lemah gitu kan. Dicampurkan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 molar, basa kuat. Ciri-ciri buffer tuh. Nah, biasa soalnya tuh udah berhenti sampai sini kan, terus ditanya pH-nya. Nah, kalau ini ternyata soalnya bersambung gitu. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan lagi nih 0,8 gram NaOH, basa kuat, basa yang berbeda, yang punya MR sekian pada suhu sekian. Nah, pH larutan berapa? Oke, udah dapat sense kimianya. Pertama-tama tentu cari mol ya. Jadi, mol dari HCN bisa dicari kan? Ada tuh volume dengan molaritasnya. Ya, tinggal dikali aja kan. 0,3 molar dikali 200 mili. Maka ini dapat 60 milimol. Terus KOH-nya juga 0,3 molar dikali ini ya, 100 mili nih. Maka jawabannya dapat molnya itu 30 milimol. Oke. Terus, apalagi kalau bukan ngerjain bagan MRS-nya. Reaksinya dibikin dulu ya. Jadi HCN tambah KOH menghasilkan garam KCN dan H2O. Mula-mula HCN-nya itu ada 60. KOH-nya ada 30. Yang habis yang mana? Yang KOH kan? Ini sisanya segini. Berarti ini juga 30 kan? 60 kurang 30, ini berkurang ya. Sisa 30. Nah, terus KCN-nya, garamnya juga terbentuk 30. Milimol ya, maksudnya 30 milimol. Nah, setelah sampai sini, si larutan ini itu direaksikan lagi nih sama NaOH. Ditambahkan NaOH. Nah, mol dari NaOH bisa kita cari kan? Kan ada tuh gramnya tuh dengan MR-nya. Ya udah berarti massa dibagi MR itu 0,8 gram dibagi MR-nya itu 40. Ini dapat 0,2 mol. Atau kita jadiin milimol aja ya, soalnya kan ini kan tadi atasnya semua milimol nih. Jadi 20 milimol. Oke. Nah, menurut kamu, ini kan yang bersisa tuh ini ya, asam lemah gitu kan. Yang bakal bereaksi dengan NaOH ya pasti si
ini si asam lemah. Nggak mungkin si KOH-nya orang udah habis mau bereaksi lagi gitu. Orang dia udah nggak ada gitu kan. Jadi reaksinya tuh berlanjut gitu. Yang tersisa itu si HCN itu akan bereaksi dengan NaOH. Nah, kayak gini. Terbentuk garam baru NaCN dan H2O. Oke, nah tinggal diisi aja. HCN-nya ya pakai sisanya tadi kan, dia ceritanya tuh berlanjut gitu loh reaksinya. Jadi yang 30 di sini jadi mula-mula di sini. Nah, terus NaOH-nya berapa? Ini 20. Yang habis ternyata tetap sih NaOH bahasanya. Nah, di sini berarti 20 juga. Sini 10 kan? Nah, terus NaCN-nya juga terbentuk plus 20 ya, 20 milimol. Nah, kamu lihat di sini. Ternyata di sini pun di reaksi yang kedua pun masih menyisakan asam lemah dan garam gitu. Jelas ini tuh buffer. Buffer apa? Buffer asam gitu. Karena kita pakai asam lemah gitu ya. Ya udah tinggal dihitung nilai konsentrasi H plus-nya karena ditanya pH kan. Ini rumus buffer asam Ka sama dengan Ka-nya berapa? Ini ya, ada di soal. Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. Kelihatan nggak nih warna kuning? Kamu kelihatan ya? Nah, mol asamnya yang tersisa berapa? Yang di akhir banget ini kan? Ini dia, si HCN tuh 10 milimol. Nah, sekarang mol basa konjugasinya. Basa konjugasi dari HCN itu apa? Aku warna ungu deh. HCN ini basa konjugasinya ya, ini kan asam, berarti basa konjugasinya ya Cn- yang kekurangan satu proton, kekurangan satu hidrogen. Cn- itu ada pada NaCN dan pada KCN. Ya kan? Jadi misalnya aku bikin sini, KCN kan jadinya K plus Cn-. Gitu. Begitupun dengan NaCN ya. Jadi kebetulan juga koefisien dari KCN dengan Cn- itu sama-sama 1. Jadi Cn-nya juga segini gitu. Begitupun dengan NaCN, Cn-nya juga segitu. Nah, karena Cn-nya ada 2, berarti dijumlahin ya. Jadi, ini si 30 ditambah dengan 20 untuk si basa konjugasinya. Karena Cn-nya ada 2, gitu ya. Jadi, 30 ditambah 20. Milimol ya. Aku nggak pakai tulis deh milimol ya. Oke, kamu hitung berapa ini nanti dapat 10 min 10. Maka pH-nya ya, rumus biasa pH ya, aku nggak pakai tulis lagi. Minus log 10 min 10 itu adalah 10. Gitu. Jadi pH-nya adalah 10. Jawabannya yang D. Bagus kan soalnya? Panjang. Rumit. Nggak rumit sih. Pokoknya bikin mikir gitu. Oke, 2016. Sebanyak 400 ml larutan asam hipobromid. Hipobromid tadi udah ada sih ya. Kalau nggak salah soal sebelumnya. Nama hipobromid ini. Ka-nya sekian dicampur dengan 100 ml larutan KOH. Nah, konsentrasi larutan asam itu 2 kali dari konsentrasi larutan basanya. Campuran keduanya itu pH-nya berapa? Oke. Asam hipobromid, asam lemah ini dibuktikan dengan dia punya nilai Ka. Ciri-ciri buffer ya, asam lemah tambah asam kuat. Apalagi kalau bukan cari mol. Yes. Nah, tadi dia bilang volume dari HOBR ya, asam hipobromid itu 400 ml. Maka mol itu kan di sini ya, mol itu kan molaritas dikali volume. Kita nggak punya molaritasnya. Dia cuma bilang kayak gini nih, konsentrasi larutan asam itu 2 kali daripada konsentrasi larutan basa. Boleh dong aku bikin kayak gini. HOBR itu 2 kali X molar. Misalnya ya. Jadi di sini molaritas dari KOH-nya itu adalah X molar. Gitu. Nah, molnya juga M kali V kan. Nah, jadi si asamnya itu 2 kali dari si basanya. Gitu. Nah, berarti molnya bisa dicari ya. Ini kita pakai pemisahan aja kan. Berarti 2X dikali 400 mili. Berarti 800 X milimol. Nah, yang ini X dikali 100 mili. 100 X milimol. Oke. Bikin bagannya ya. HOBR tambah KOH jadi garam plus H2O. Masukin angkanya. Si HOBR-nya itu berapa? 800X. KOH-nya 100X. Yang habis tentu yang KOH-nya. Nah, biasanya ya kalau buffer, ya emang buffer itu kan menyisakan si asam lemah dengan basa konjugasinya untuk buffer asam. Ya kan? Jadi ini 100X.
Ini aku anggap kalian udah tahu ya, jadi mohon stoikiometrinya diperbaiki ya. Kalau masih nggak tahu ini angkanya dari mana. Ini kan 800 kurang 100, ini terbentuk 100. Ini ciri-ciri dari buffer banget nih. Ada asam lemah dengan garamnya. Aku sebenarnya nyari soal buffer basah, tapi nggak nemu guys. Ada pun soalnya itu jelek gitu loh. Soalnya terlalu gampang gitu. Oke, jadi ini udah dapet, tinggal pakai rumusnya, buffer asam. Konsentrasi H plus Ka dikali Na bagi NBK, mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Ka-nya tadi 10 pangkat minus 9 dikali mol asamnya ini 700X dibagi mol basa konjugasinya atau mol garamnya itu 100X. Nah, makanya ini X-nya bisa dicoret, gitu kan? Ini juga coret nih. Ini kan 7 kali 10 pangkat minus 9 kan? KPH-nya ya tinggal minus log aja ya. Aku anggap kalian udah ngerti. Berarti ini 9 minus log 7. Oke, selesai. Jawabannya yang C. Oke, see you on the next video. Bye-bye.